Halo semua, balik lagi dengan Kukles Hobby. Di video kali ini kita akan melakukan pembahasan untuk figur yang di-announce di Wonderful Hobby Life for You atau singkatnya WONHOBBY yang 36. Ini adalah manufacturer atau brand yang ikut di event ini, dan saya akan bahas nggak terlalu panjang untuk tiap-tiap figurnya, dan mungkin saya akan gabungin beberapa series juga. Untuk figur yang saya nggak bahas, kalian bisa lihat langsung di websitenya WONHOBBY 36 ya. Untuk Nendoroid yang pertama kita akan bahas Guts dari Berserkers dan Alucard dari Hellsing. Di sini Guts-nya kelihatan bagus, seperti akan dipisah untuk Berserker armornya, dan Alucard-nya di sini kelihatannya keren. Untuk resculpting so far kelihatan bagus ya. Yang berikutnya ada Ranni dari Elden Ring dan Kiriko dari Overwatch 2. Kiriko-nya baru di-announce, tapi Ranni udah kelihatan di sini so far yang dari saya lihat. Ini kayaknya bakal keren untuk Nendoroid-nya Ranni. Mudah-mudahan bagus untuk secara painting ya. Lalu dari Sonic kita lihat Tails yang udah ada grace sculptingnya dan Knuckles. Di sini Tails-nya kelihatan bagus ya, dan untuk Knuckles-nya masih belum kelihatan. Tapi kalau kita lihat dari Tails-nya, kayak Knuckles-nya juga bakal akan bagus ya. Lalu dari Doki Doki Literature Club, setelah ada Nendoroid Monica, kita lihat si Natsuki. Di sini sudah di paint dan menurut saya ini kelihatan bagus banget ya. Dari Persona 5 Royal ada Nendoroid Doll Joker dan ada Nendoroid si Kasumi yang Phantom Thief version. Untuk Nendoroid Doll Joker masih belum kelihatan, tapi saya excited banget tentang si Kasumi ya. Mudah-mudahan bakal bagus seperti yang lain ya. Lalu dari Cyberpunk Edge Runners ada dua yang sudah di sculpted. Ini adalah si Lucy dan David Martinez. Ini kelihatannya bagus banget ya. Dan selain dari Lucy dan David Martinez ada juga Rebecca. Ini kelihatannya juga bakal bagus. Saya mau lihat untuk parts-parts apa aja dapat untuk ketiga figur Cyberpunk Edge Runners ini ya. Kayak sih bakal keren tuh figurnya ya. Dari Spy Family yang pertama kita lihat dulu Damien Desmond. Ini of course menyusul beberapa Nendoroid Spy Family yang sudah di rilis sebelumnya. Lalu untuk Nendoroid doll-nya ada si Forger Family. Ini menurut saya pilihan yang sangat tepat untuk bikin si Your Forger Anya dan Lloyd ini jadi Nendoroid doll ya. Dan apalagi dia juga announce ada Nendoroid Your yang dress version. Menurut saya untuk Spy Family ini cocok untuk dijadikan diintroduce ke Nendoroid doll ya. Dari My Hero Academia kita lihat Hawks. Ini yang saya lihat di sini keren banget, dan seperti saya akan sudah pasti PO untuk si Hawks ini ya. Lalu dari Demon Slayer kita akan lihat beberapa figur yang sudah di-announce. Pertama ada Nendoroid-nya Mitsuri Kanroji dan Muichiro Tokito. Ini of course dari upcoming Swordsmith Village arc. Lalu ada Akaza yang dari Mugen Train. Ini juga dapat Nendoroid-nya ya. Dan yang berikutnya ada beberapa Nendoroid doll. Yang pertama kita lihat Gyuto Mioka dan Kyojuro Rengoku. Ini di sini kelihatan bagus sama seperti standar Nendoroid doll lainnya. Dan yang baru ada announcement-nya ada Shinobu Kocho dan Tanjiro Kamado Final Selection version. Kelihatannya juga ini bakal bagus ya untuk dua-duanya ini. Lalu dari Attack on Titan ada Nendoroid Eren, Mikasa, dan Armin. Kali ini yang Survive Corps version. Karena yang sudah dirilis sebelumnya Nendoroid mereka adalah yang Training Corps version untuk outfitnya. Perbedaan nggak terlalu banyak ya menurut saya. Dari My Dress Up Darling, ini figur yang menurut saya cocok banget jadi Nendoroid doll. Ada si Marin dan yang dia cosplay jadi Shizuku Kuroi. Kayaknya ini bakal bagus banget, dan saya menantikan banget seperti apa parts-partsnya. Dari Licorice Recall ada Nendoroid Kurumi menyusul si Chisato dan Takina ya. Kita lihat nanti seperti apa ya, ini karena ini baru announcement. Lalu dari Eurocamp ada si Rin dan Nadeshiko. Kali ini yang school uniform version, dan saya sudah antisipasi ini akan keluar karena of course selain mereka yang dari camping outfit pasti akan ada yang school uniform juga. Kelihatannya bakal bagus. Lalu yang terakhir kita lihat Nendoroid Shin Ultraman ya. Ini saya sudah lama banget nggak nonton, tapi kelihatannya bakal bagus juga ya. Untuk Figma, yang pertama kita lihat Mio. Mio ini adalah dari Xenoblade Chronicles 3. Di sini dari grace sculptingnya kelihatannya bagus ya. Yang berikutnya menyusul Denji dan Power, di-announce Figma Aki Hayakawa. Karena baru announcement, saya belum tahu akan seperti apa. Mudah-mudahan sculptingnya bagus ya. Yang berikutnya ada Yuta Okotsu. Dari rough look yang saya lihat di sini, kayaknya mukanya masih kurang oke ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah di-paint kelihatan bagus. Yang terakhir dari Tsukihime ada Figma Arcuate Brunstad. Ini kelihatannya juga bagus. Sebelumnya sudah ada Nendoroid dan Power Parade-nya ya.
Untuk power parrot dari Doki Doki Literature Club, setelah ada Nendoroidnya, kita lihat power parrotnya Monica. Di sini kelihatan bagus dan warnanya juga bagus ya untuk power parrotnya Monica ya. Dari Cyberpunk Edge Runners, 3 yang sama, ada David, Lucy, dan Rebecca. Kali ini pop-up parrotnya. Mungkin dari 3 ini yang paling saya suka adalah posenya si Rebecca, karena di sini kelihatan keren banget untuk posenya Rebecca di pop-up parrotnya ya. Lalu ada Isagi Yoichi dari Blue Lock. Di sini sudah di sculpting dan di painted. Ini kelihatan bagus ya untuk dari sculpting dan dari kemiripannya juga. Yang berikutnya dari Jujutsu Kaisen Zero, ada Yuta Okkotsu dan Rika. Rikanya ini yang L size. So far di sini Rikanya saya suka, kelihatannya bakal bagus. Tapi untuk Yutanya, untuk sculpting mukanya saya masih kurang suka ya. Menurut saya kurang mirip di sini. Lalu ada Hawks dan Rainer Brown Armored Titan version. Hawks ini kelihatannya bagus dan posenya cocok banget dengan dia. Rainernya di sini bisa dibilang sculptingnya mirip dengan si Eren yang Attack Titan yang ada power parrotnya sebelumnya ya. Lalu yang baru di-announce ada Marin Kitagawa. Mudah-mudahan mereka pilih pose yang bagus dan sepertinya akan memakai school outfitnya ya untuk Marin ya. Dan 3 dari Konosuba, ini tiga-tiganya adalah bunny version yang L size. Ada Megumin, Aqua yang sudah di grey sculpting kalian bisa lihat. Dan yang baru di-announce Darkness. Nanti kita lihat Darkness-nya seperti apa ya. Lalu yang terakhir untuk power parrot ada Ruler John the Ark dari Fate Grand Order. Ini kelihatannya bagus dari sculptingnya. Dan Shion dari Tales of Arise. Saya menunggu banget. Mudah-mudahan banyak lagi figur Tales of Arise di-announce. Dari scale figure yang pertama, dari Street Fighter, makin banyak lagi figur-figur Street Fighter di-introduce dari Guzman Company. Kita lihat Chun-Li ya, di sini posenya kelihatannya bagus. Lalu dari Licorice Recall ada Chisato dan Takina scale figure. Di sini Chisato-nya sudah di color, menurut saya bagus ya, dan posenya cocok banget dengan si Takinanya yang baru grey sculpting. Mudah-mudahan paintingnya juga bagus. Yang terakhir kita lihat scale figure si Mikey yang volume 24 cover version dan si Ken Ryuguji yang volume 25. Ini keren banget dua-duanya posenya ya. Mudah-mudahan si Ken Ryuguji bakal keren juga seperti Mikey. Oke. Selesai sudah pembahasannya. Mungkin ini sangat singkat, tapi karena figurnya baik banget, jadi saya pilih untuk nggak bahas terlalu banyak dari figur per figur. Nanti saya akan bahas lebih detail pas figur-figur ini sudah di-announce pre-ordernya, dan saya akan melakukan figur pre-order run-up. Nanti saya akan bahas lebih detail di sana. Jadi masih banyak lagi figur yang nggak saya feature di video ini. Jika kalian mau lihat figur-figur tersebut yang nggak ada di video ini, kalian bisa langsung lihat ke websitenya One Hobby 36. Saya akan taruh linknya di description, jadi kalian bisa lihat sendiri figur-figur apa aja yang mungkin menurut kalian bagus tapi nggak ada di sini. Of course karena mungkin selera saya nggak sesuai dengan kalian, tapi ini figur-figur yang paling nggak saya tahu atau saya kenal. Jadi saya desain untuk bahas, tapi of course masih ada figur-figur lain yang walaupun saya tahu tapi saya nggak bahas. Jadi untuk lengkapnya kalian bisa langsung lihat ke One Hobby 36 punya website. Dan untuk video berikutnya seperti ya saya akan melakukan figur pre-order run-up yang episode 37. Tadi saya pikir saya akan melakukan unboxing dan review untuk Figma Alice Synthesis 30, tapi kayaknya timingnya lebih pas ke figur pre-order run-up. Nanti saya pikir-pikir dulu dan saya akan di-set dan akan announce di community post. Dan seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.